Di sebelah saya masih bersama Pak Darmawan Salihin, ayah dari Wayan Mirna Salihin, dan juga Pak Ahyar Salmi, pengamat hukum dari Universitas Indonesia. Kalau bicara soal kebohongan-kebohongan yang dianggap keluarga Mirna, selain tadi waktu kedatangan Jessica, apalagi yang keluarga lihat kebohongan dari Jessica? Jadi gini, kalau mau kebohongan, biasa kalau orang racun itu di dalam ilmu, saya pelajari ya, di dalam ilmu investigation by the CIA, bukannya FBI lagi nih, kelasnya udah CIA. Itu terdapat suatu ilmu pelajaran kalau orang ngebunuh dengan meracun, itu boleh dibilang 99,9% nggak ngaku. Gitu. Jadi ini CIA loh, Central Service Agency, ya. Jadi di Amerika itu dipelajari. Saya sampai buka-buka begituan. Jadi ternyata memang betul. Jessica ini sampai nanti divonis juga nggak ngaku gitu. Oke. Termasuk respon-respon yang dilihatkan Jessica saat Mirna pertama kali terlihat terkapar, itu juga yang menguatkan keluarga, Pak Darmawan? Begini, Jessica itu sebetulnya ternyata yang tebakan saya dari awal, dulu ada program ILC itu, ternyata betul. Dia punya dua kepribadian ternyata. Kepribadiannya begini. Satu, dia normal tuh baik gitu. Orangnya baik, makanya sama Mirna juga baik. Dia nggak nyangka, dia bilang, oh Mirna tuh temen, sayang, ya tuh suka ketemu, invite, pergi. Bener. Tapi jangan keluar, dia punya sisi gelap. Itu yang mematikan. Ada di dunia ini, menurut dari... saya baca di yang saya sebut waktu itu Agatha Christie itu persis kayak Mirna. Itu ternyata memang ada orang kayak gitu. Dia bilang itu kejadian nyata loh. Dibukukan itu kejadian nyata. Jadi ada orang suatu saat dia blank. Itu blank. Blank itu dia bisa bunuh orang, dia bisa apa, dia kesinggung dikit dia marah. Dan itu terbukti di Australia. Yang mamanya bilang nggak ada kesalahan, siapa bilang? Nanti mamanya itu ya berarti lebih hebat punya lawyer daripada polisi Indonesia yang punya MLA gitu loh. Ini kan ya toh. Jadi ini apa MLA ini kan dari AFP, Australian Police Federal ya kan. Sekarang ML itu kan mutual legal agreement. Itu berarti mamanya punya lawyer di Australia, katanya Jessica tuh nggak pernah melakukan kesalahan. Berarti polisi Indonesia itu bego banget ya gitu loh. Bisa kalah sama mamanya gitu. Kalau selama Pak Darmawan lihat Mirna bergaul dengan Jessica, sempat curiga nggak sih? Oh, saya bergaul gimana? Kalau melihat Mirna bergaul dengan Jessica, nah Pak Darmawan itu melihat Jessica tidak saya nggak kenal sama sekali, nggak kenal. Mirna juga tidak pernah cerita sama... Nggak pernah. Saya sama anak nggak. Kirim duit aja bapaknya ke Australia. Jadi tidak tahu gitu. Bagaimana pribadi Jessica gitu, nggak kenal dalam ya? Orang nggak kenal gimana? Ya, ya kan? Ibunya aja bilang, saya tanya kamu kenal baik atau gimana? Enggak. Begitu sekali dipegang kencang begini, gua kaget deh, temen yang mana itu? Ya. Mamanya bilang teman baik, sering ini katanya. Di Australia pernah sekali, kalau nggak salah. Gitu doang, nggak ada seperti teman baik sekali gitu, enggak. Nah, kalau Pak Ahyar lihat, untuk mengungkap kasus ini, apa saja sih yang kira-kira menjadi batu sandungannya, yang menjadi kendala-kendala untuk pengungkapan kasus kopi cyanida ini? Iya, pasti persoalan mengungkap kasus itu kuncinya itu adalah alat bukti di situ. Jadi mungkin selama ini pihak kepolisian, kejaksaan mengumpulkan alat bukti itu selengkap mungkin. Karena ini kan menjadi sorotan masyarakat. Taruhannya kalau boleh dipakai istilah itu sangat besar benar. Ya. Baik pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan. Dari awal saya berpendapat demikian. Jadi kalau dia serahkan berarti dia sudah yakin. Tinggal nanti diungkapnya kapan. Nah itu kan tahapan-tahapannya itu. Kita lihat dari awal proses ini, dari P21 sampai lengkap dilimpahkan ke kejaksaan masuk ke persidangan, ini memakan proses yang panjang, tidak berarti ini susah diungkap kasus ini, Pak Ahyar, kalau dari amatan Pak Ahyar. Iya, mungkin kendalanya yang terutama yang difikirkan itu saksi. Mungkin persoalan kan alat bukti itu ada, bukan hanya saksi ya.
ada yang Dokumen, lain-lain keterangan dan juga. lain-lain. Mungkin yang secara tradisional itu orang merasa yakin betul kalau ada orang yang melihat si A memasukkan atau pelakunya mengaku. Itu kan udah dari dahulu lah, karena saat sekarang itu tidak lagi penegak hukum mengejar pengakuan daripada tersangka. Nah, mungkin di situ perdebatannya yang muncul. Saya memang ketika di saat ditetapkan jadi tersangka oleh pihak kepolisian, saya mempunyai asumsi ketika itu, tentu dia sudah ada alat bukti. Alat bukti apa? Saya menduga itu adalah CCTV. Oke, kamera pemantau ya? Iya, Untuk melihat pemantau detik seperti per itu. detik. Nah, itu yang selama ini yang belum terungkap kan, sehingga perdebatan di masyarakat selalu menjadi seru. Nah, tadi kan sudah mulai diungkap, menurut informasi Pak Darmawan baru 5 atau 10%. Nah, itu yang saya lihat tadi. Untuk lebih tuntas tentu kan kita berharap lebih cepat untuk diinikan sehingga hilang spekulasi. Tentu kembali lagi kepada jaksa, biasanya mereka juga mempunyai strategi di dalam menjalani suatu proses peradilan pidana ini tadi. Kapan itu diungkap? Tapi pasti tentu semua alat bukti akan dikeluarkan. Jadi tinggal tunggu momentum sampai alat bukti itu dikeluarkan seutuhnya ya? Seutuhnya, dibuka jadi nanti sidang. disitulah akan terbukanya nanti ini iya atau tidak. Oke. Jadi Kalau kok sekarang ini kan masih debatable ya, masih ragu-ragu ada asumsi. perdebatan iya atau tidak. Oke, kalau sampai sekarang masih ada debatable, masih ada asumsi, juga ada perdebatan antara lawyer satu dengan pihak Pak Darmawan, itu ini tidak akan terjadi. Boleh saya ngomong Silakan, ya, silakan. yang Silakan, Pak Darmawan. lebih penting ya begini. Ini CCTV ini bukannya berhenti dalam 24 jam atau 8 jam. Mata dia itu CCTV akan terus selama Olivier buka itu dia menyorot. Jadi jangan kaget nanti kalau filmnya panjang gitu. Jadi bukan cerpet nih. Film panjang, layar lebar jadinya. Itu pertama. Kedua, ini bukan saya ngomongin polisi itu dia scientific evidence. Jadi pimpinan di Reskrim itu Pak Krisna Mukti, itu dia itu kayaknya dia nanganin kayaknya 100 kasus beres tuh. Cuma ini yang dia mau nyerah. Tapi begitu lihat TV, saya kasih TV nih, kaget dia. Wah, ini tantangan buat saya. Kenapa dia ngotot? Saya kasih tahu Pak Krisna Mukti itu. Oke. Dia kepengen supaya sekali ini scientific evidence itu dalam pengalaman dia sebagai karirnya sebagai polisi itu bisa mengungkap kasus ini untuk membuktikan bahwa kan dia pernah ngomong polisi Indonesia itu paling pintar katanya begitu kan. Ya. Nah, itu ternyata dia buktikan sekarang di dunia belum ada ini scientific evidence yang seperti Pak Ahyar bilang. Mesti ada yang bukti yang ngeliat. Nah, kalau kejahatan kagak ada yang lihat bagaimana ya kan? Ya. Harus ada scientific evidence. Nah, ini scientific evidence-nya kebetulan dibantu oleh adanya CCTV yang selama Olivier itu buka dia ada. Kalau kita berbicara kasus, kita berbicara soal pengungkapan kasus ini, tentu yang ditanya-tanya publik adalah apa motif di balik kasus ini. Kalau keluarga lihat Pak Darmawan, apa kira-kira motif di balik dugaan pembunuhan yang dilakukan Jessica ini? Kita akan bahas nanti, tapi Pak Darmawan juga Pak Ahyar usai jeda di Kompas Malam. Kami kembali dengan perbincangan.